Dan ingat, cinta menutupi banyak kesalahan. Kemudian ada pertanyaan berikutnya dari Ito Reni Sitorus. Bagaimana bisa menjaga kondisi fisik jika selalu stres menjalani pernikahan yang berantakan? Ini terkait dengan video saya yang mengatakan bahwa biasanya wanita banyak yang tidak mengurus dirinya ketika sudah menikah dia, sehingga cenderung ataupun bisa mengakibatkan suaminya berpaling ke lain hati, ya. Nah, ini pertanyaan Ibu Reni Sitorus, ya. Jadi begini, ya. Bagaimana bisa merawat diri kalau stres terus tiap hari? Nah, saya mau sampaikan kepada Ito Boru Sitorus, sebenarnya yang membuat Anda susah bukan suami Anda. Mungkin ini tidak enak didengar. Yang membuat kita susah adalah kita sendiri. Loh, apakah ada yang mau susah? Tentu tidak. Ya. Tetapi jangan biarkan dirimu dikendalikan oleh orang lain. Suami Anda mungkin berbuat tidak baik kepada Anda, melalaikan kewajibannya. Akan tetapi kalau Anda menanggapi itu dengan hati yang terbuka dan tidak mau disusahkan oleh karena itu, siapa yang bisa memaksa Anda? Saya pernah menghadapi satu kasus di mana seorang istri memutilasi suaminya. Dimutilasi karena sudah begitu dendamnya, sudah kesal. Suaminya ini pemabok, main judi, main perempuan, pulang ke rumah nggak buka sepatu, naik tempat tidur, mau perkosa istrinya. Saya sebutkan ini dengan istilah perkosa istri. Banyak orang yang tidak menerima istilah saya, tetapi saya sebut itu memperkosa istri. Kenapa? Karena tidak ada cinta di sana. Marah, istrinya sudah begitu menumpuk, akhirnya dimutilasi suaminya. Coba Anda pikirkan, siapa yang rugi? Masuk penjara dia. Rugi semua. Jadi, bagaimana bisa mengurus diri stres berkepanjangan? Jangan mau stres itu. Jangan mau stres. Jangan biarkan hidupmu dikendalikan orang lain. Kita yang harus mengendalikan diri kita. Ya. Sepertinya enak buat saya mengatakan ini, ya, mungkin karena saya tidak hadapi, tetapi percayalah, saya sudah mengalami banyak hal, ya. Hidup ini tidak seindah yang dilihat orang, akan tapi tergantung kepada kita. Dan ingat, cinta menutupi banyak kesalahan. Ya, itu bersih terus. Yang berikutnya, bagaimana kalau si istri yang menceraikan suami akibat permasalahan hal tertentu? Ya, ini dari saya nggak usah sebutkanlah namanya, ya. Tetapi dikatakan di sini, suami sakit kecelakaan kerja, apakah perlakuan sama? Mohon dijelaskan, Pak. Ini saya mohon maaf tidak terlalu jelas pertanyaannya, tetapi bagaimana kalau si istri yang menceraikan suami akibat permasalahan hal tertentu, suami sakit kecelakaan kerja, apakah perlakuan sama? Mohon penjelasannya. Perlakuan sama maksudnya masalah perceraian tadi. Jadi si istri bisa menggugat suaminya untuk bercerai, ya, baik dia beragama Islam ataupun non-Islam. Si istri bisa menggugat suami. Dan sangat jarang pengadilan tidak mengabulkan. Ingat, sekali masuk ke pengadilan, hakim akan memutus. Ya, perlakuannya sama. Ya kan? Akibatnya sama. Ya, jadi itu bisa terjadi. Kemudian dari Henny Lamriani, ya, ini juga sudah lama sebenarnya, tetapi baru saya bisa jawab sekarang. Bagaimana Amang jika istri pertama ditarik oleh mamanya
maksudnya ditarik oleh ibunya, ya. Dan bayinya ditinggalkan di rumah suami. Jadi ibunya si istri menarik anaknya dari suaminya, dan anak dari suami istri ini ditinggalkan di rumah suami. Lalu suami menikah lagi. Lalu dia punya sepasang anak dari istrinya. Kemudian istrinya itu meninggal. Lalu burunya, maksudnya anak dari istri, ya, anak dari istri yang meninggalkan anaknya ini tadi di rumah suaminya itu, burunya mau menikah, dan pria ini akan mengadati dengan keluarga istri berikutnya. Bagaimana status burunya dari istri pertama? Saya ikuti pertanyaan ini, pertanyaan yang sangat singkat, pernyataan yang sangat singkat, akan tapi panjang ini ceritanya. Di sini dikatakan bahwa istri pertama ditarik oleh mamanya. Artinya mereka menikah dengan resmi dengan istrinya yang pertama dia menikah. Lalu istrinya itu diambil oleh mamanya. Tentu pasti oleh karena sesuatu masalah. Tetapi saya sekarang hanya menyoroti masalah status anak itu, ya. Lalu anak itu pada gilirannya nanti, ya, besar, anak yang dititip di rumah pihak laki-laki tadi itu menjadi besar dan menikah, ya, menikah, ya, menikah. Buruh dari istri pertama ini menikah. Bagaimana status burunya? Sudah pasti burunya itu tetap anak daripada si bapaknya tadi yang sudah menikah 2 kali tadi. Walaupun dia menikah 2 kali, itu tetap burunya, ya, dan tinggal sama dia. Maka mestinya si bapak itu ketika anak itu meninggal, ketika burunya itu mau menikah, dia akan beritahukan kepada ibunya yang tadi ditarik mamanya itu. Saya dikasih tahu bahwa anak kita mau menikah. Tetapi sering ketika sudah terjadi perceraian, maka tidak ada lagi komunikasi di antara mereka. Dan ini merusak mental anak-anak, ya. Saya tertarik dengan statement daripada Shane Nicholas, anaknya Ahok, ya, yang mengatakan bahwa dia mengatakan bahwa dengan terang-terangan dia mengatakan memilih untuk tidak mau menikah. Itu trauma karena hubungan Ahok dengan istrinya bercerai. Anak itu trauma. Setiap ada pelanggaran terhadap etika ataupun moral dalam pernikahan, pasti akan menimbulkan luka, pasti akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Hindarkan hal yang seperti itu, ya. Jangan pernah lakukan itu. Dan selalu saya katakan bahwa cinta menutupi banyak kesalahan. Dan ketika Anda mau berusaha, ya, untuk mencapai sesuatu, maka orang-orang di lingkungan Anda akan menyesuaikan diri terhadap lingkungan Anda, menyesuaikan diri terhadap tujuan Anda. Oleh sebab itu, berjuanglah, jangan sampai bercerai, ya, dengan pasangan Anda. Baik kawan-kawan, demikian sementara. Ada satu lagi ini, satu lagi dari Alan Proust, ya. Bagaimana kalau ayah tidak mengakui anaknya karena istri barunya tidak menerima anak tirinya? Dikira hanya memetik keuntungan saja, padahal tidak ada niat begitu. Bagaimana cara untuk menempuh hukumnya, Pak? Brother Alan Proust, hal seperti ini sangat banyak terjadi. Si pria tidak mengakui anaknya, ya, tidak mengakui anaknya, ya. Dia menikah lagi, mungkin istrinya dibohongi bahwa dia belum punya anak, atau mungkin istrinya yang tidak mau juga bawa anak dia kepada istri barunya. Ini banyak hal terjadi, saudara, ya. Nah, tetapi di sini
Saya hanya mau menyoroti masalah bagaimana untuk menempuh hukumnya. Nah, saya tadi jelaskan di case pertama, kelihatannya ini ada kaitannya, artinya ada mirip-miripnya gitu ya. Jalur hukumnya apa? Ya tentu diminta dulu dengan baik-baik, somasi, minta pengacara somasi dia, atau datang sendiri meminta kepada dia supaya diakui anaknya ini. Kemudian kalau dia tidak mau, baru ditempuh jalur hukum, bisa digugat dia secara perdata, ya, bahkan bisa pidana. Pidana apa itu? Penelantaran anak. Itu bahaya. Hati-hati Anda laki-laki. Ya, jangan sembarangan tinggalkan anak Anda. Nanti ketemu batunya, anak itu bisa jadi anak itu jadi sarjana, atau mantan istri Anda punya pengacara, temannya pengacara, Anda bisa digugat pidana, penelantaran anak dan keluarga. Ya. Jadi bagaimana menempuh jalur hukumnya? Nah, itu tadi. Bisa digugat itu ayahnya penelantaran anak, bisa juga digugat secara perdata untuk menentukan status hukumnya. Demikian kawan-kawan semua, mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan dan memberikan jawaban kepada pertanyaan-pertanyaan yang Anda sudah sampaikan. Nah, terima kasih untuk semuanya. Kembali saya katakan, cinta menutupi banyak kesalahan. Love.